Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa Warta Parlemen, kita awali dengan informasi dari Ketua DPR RI Setia Novanto yang menegaskan Indonesia dan Arab Saudi berkomitmen bersama untuk memperkuat persatuan dan perdamaian dunia. Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat bekerja sama dalam memerangi paham komunisme dan Zionisme yang berpotensi pada tindakan terorisme dan radikalisme. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ketua DPR RI Setia Novanto berharap semakin eratnya persaudaraan antar kedua negara Indonesia dan Arab Saudi membawa dampak bagi persatuan dunia. Ketua DPR RI Setia Novanto dalam pidatonya pada acara penyambutan Raja Salman bin Abdul Aziz menyatakan kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia menjadi sejarah baru bagi hubungan persaudaraan kedua negara. Setia Novanto menilai kedatangan Raja Salman ke Indonesia bukan hanya mempererat hubungan kerjasama antar pemerintah, tetapi juga menjalin kembali hubungan persaudaraan yang erat antara Raja Arab Saudi dengan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Kunjungan bersejarah ini juga sekaligus mempertegas sikap kedua negara dalam memerangi terorisme dan paham radikalisme, komunisme, dan Zionisme. Jika 47 tahun yang lalu, kedua negara mempunyai pandangan dan sikap yang sama dalam menghadapi ancaman komunisme dan Zionisme, maka ancaman yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Dengan semakin memburuknya kondisi persatuan dan kesatuan dunia, Ketua DPR RI Setia Novanto mengajak Arab Saudi dan negara-negara Muslim lainnya bersatu dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Karena dengan adanya perdamaian, cita-cita untuk kesejahteraan dan kemakmuran dunia akan cepat terwujud. Jika Indonesia dan Arab Saudi dan negara Muslim yang menganut paham keagamaan yang moderat dan damai dapat bersatu padu, maka akan memberikan dampak yang besar dalam menciptakan perdamaian dunia. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berdomisili di negara tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi tengah menghadapi hukuman mati. Kita simak informasi selengkapnya. DPR RI mendorong pemerintah memanfaatkan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia untuk memperkuat perlindungan atas warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di Arab Saudi. Mengingat Indonesia telah memberikan berbagai kontribusi bagi pembangunan di Arab Saudi, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menghimbau agar pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan upaya diplomasi secara maksimal, terutama terkait persoalan perlindungan WNI di Arab Saudi. Fahri meminta agar kedua negara dapat bekerja sama dengan baik guna mencapai kesepahaman politik sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jahat begitu, tapi mereka mungkin penuh dengan ketidaktahuan karena berada di lingkungan yang berbeda, ya, teknologi yang berbeda dan sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini memang memerlukan semacam pengertian begitu, sehingga antara kedua belah pihak akan bisa bekerja sama secara baik. Senada dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyatakan sebagai pihak dengan kekuasaan tertinggi, Raja Salman diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan bagi seluruh WNI di Arab Saudi, khususnya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang terlibat kasus hukum dan terancam hukuman mati. Di Arab Saudi kan mempunyai apa yang kuat gitu ya, pengaruh yang sangat kuat. Artinya titah raja kalau misalnya bisa mengampuni ada orang warga negara Indonesia yang mungkin memang secara hukum bersalah, mungkin kesalahannya bisa diringankan. Bagaimanapun kita kan harus membela seluruh warga negara kita. Gitu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang mendukung penuh upaya pemerintah daerah Sumatera Barat dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan antisipasi terhadap bencana alam. Pemerintah daerah Sumatera Barat juga didorong untuk segera mengembangkan moda transportasi kereta api. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi konsep pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah yang dianggap sangat inovatif. Selain menggagas pembangunan yang antisipatif terhadap bencana alam,
Pemda Sumatera Barat juga merencanakan pembangunan yang berdampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakatnya. Ditemui usai pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo mengapresiasi konsep pembangunan yang dicanangkan Pemda Sumatera Barat, mulai dari rencana pembangunan, irigasi dengan dana yang minim namun berpotensi meraup keuntungan, hingga akses transportasi destinasi wisata yang juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sigit menambahkan pembangunan sumber daya air dan infrastruktur hingga penambahan personel Basarnas Provinsi Sumatera Barat harus dapat merangkul potensi sumber daya lokal, baik dalam proses pembangunan hingga proses pemanfaatannya. Dengan dana yang cuma 250 miliar untuk memperbaiki irigasi, bisa menghasilkan pendapatan bisa sampai 5 triliun. Saya kira ini perlu didukung oleh pemerintah. Dan ada skema-skema itu kayaknya di Kementerian PUPR, melalui Dirjen SDA itu ada program P4 ISDA. Percepatan pembangunan, perbaikan infrastruktur sumber daya air gitu. Saya kira ini bisa. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Randy M. Afandi Lamajido mengatakan, proyeksi pembangunan Sumatera Barat harus sudah berkiblat pada pro pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Randy berpendapat pemerintah daerah harus segera mengembangkan transportasi kereta api di Sumatera Barat seperti di Pulau Jawa. Pasalnya, Sumatera Barat akan diproyeksikan sebagai destinasi pariwisata alternatif setelah beberapa daerah lain di Indonesia. Saya kira memang program pemerintah sekarang kita tahu bahwa akan menjurus kepada pembangunan infrastruktur, di mana infrastruktur transportasi adalah yang paling didahulukan, yaitu tentang pelabuhan, bandara, dan perkeretaapian. Insya Allah di tahun 2020 nanti perkembangan transportasi Indonesia, terutama perkeretaapian di Sumatera itu sudah akan sama dengan Jawa, akan dibangun antara dari Lampung ke Aceh. Dan itu akan nanti connect dengan Merak, Jawa. Kira itu nanti program pemerintah di awal tahun 2020 dan diperkirakan tahun 2040 sudah nyambung seluruhnya, insya Allah. Itu untuk perkeretaapian. Sementara bandara sendiri kita tahu bahwa sejak tahun 2000-an, ini perkembangan bandara Indonesia tidak tanggung-tanggung, hampir mencapai 200 bandara yang kita kembangkan. Dari Provinsi Sumatera Barat, Panji dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.